Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلوات الله عز وجل وسلامه وبركاته عليه وآله إلى يوم الدين. هدية وتوسلا لنيل ثبوت الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم الدين، والسلامة والسعادة في الدارين. والشفاء والعلاج والبراءة عن كل داء الجسد والروح، وعن جميع سيئات المخلوقات والأخلاق، وقبض كل شيطان وشيطانة من الجن والإنس والحيوان والموجودات، حتى لا حركة ولا سكوت لكل إلا في الله ولله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وباللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين. ولنيل العلوم النافعة المباركة مع التوفيق والهداية والغفران والرضوان ورؤية الله عز وجل في الجنة لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا نسلنا وفروعنا ومشايخنا وأستاذتنا تلاميذنا تلميذاتنا محبين أحباتنا في الله عز وجل، والمتصدقين والمتصدقات لعزة الإسلام والمسلمين والمسلمات، ومن له حق علينا من لدن أبوينا سيدنا آدم وسيدتنا حواء إلى يوم التناد، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام والبركة، وعلى آله إلى يوم الدين الكرام آمين. بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدارين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa yang budiman, yang saya hormati, izinkanlah saat ini saya akan berbagi ilmu hikmah memakai kitab Mamba Usulil Hikmah, Mamba tambang usul pangkal-pangkal prinsip-prinsip hikmah, ya ilmu hikmah, ilmu tentang doa dan terkait. Karya ulama abad 7 Hijriah. Menurut cover kitab ini, beliau dipanggil Al-Imam, seorang Islamic leader, Muslim leader, Muhammadan leader, tokoh Muslim, panutan umat Islam, Al-Imam Abil Abbas, dipanggil ayahnya Abbas, Ahmada, nama asli beliau, his proper name, nama asli beliau Ahmad bin Aliin, putra Syali Al-Buni. Jadi orang yang berasal atau berdomisili di kawasan yang bernama Bun. Ini Bun di mana? Nah, saya nggak tahu. Jadi dikenal dengan Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah azza wa jalla. Tapi tidak sepenuhnya, hanya bahkan mungkin hanya satu syair yang syairnya ada 60-an yang diberi nama dengan metode Syuro. Jadi syair-syair ini namanya Jaljalut. Jadi Syarhul Jaljalutiyatil Kubra. Jadi ini mengomentari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang berbahasa Syria, ya, Suria, bahasa Suria disebut Al-Asma Asyurianiyah. Suria ya, kalau dulu ya zaman Rasulullah ya Syam. Jadi kalau membuka buku biografi, buku geografi, dulu ilmu bumi, sekarang geografi. Maka zaman dulu, kalau dalam SKI mungkin secara kebudayaan Islam, Syam, Syria itu. Nah, yang baru saja kena gempa bersamaan dengan Turki, ya. Jadi Al-Asma Al-Husna tapi bahasanya itu bukan bahasa Arab. Nah, cuma ini dikomentari dengan bahasa Arab. Nah, ini yang akan saya baca ini dalam bentuk syair, kembang atau kidung. Syair ini walaupun karya seorang ulama, seorang alim, ya, tapi mengakar kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala berfirman, entah surat apa, ayat apa, mungkin nanti saya sebutkan
kalau sempat memberi komentar berupa teks. Bunyinya masih ingat sedikit-sedikit saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Saya saudara. Allah Ta'ala itu memiliki beberapa nama yang sangat indah, yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang sangat indah. Fad'u, maka kamu sekalian berdoalah disertai biha. Disertai, kalau mau berdoa sebut dulu nama-nama. Nah, kalau dalam Bismillahirrahmanirrahim itu nama-nama Allah yang logat Arab, Al-Asma Al-Husna Al-Arabiyah, bahasa Arab. Jadi yang pakai bahasa Arab itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu ada 99. Tapi itu sebagian, bukan seluruhnya. Nama Allah Ta'ala tidak terhitung. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3, yaitu Allah, namanya Ismul Dzat, nama diri, Zat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat. 3 itu. Di dalam Bismillah 7, itu setiap bait ada 3 itu. Ya ada 1, Bismillah, 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 ada awalnya semua. Itu ibaratnya itu, kalau menurut ulama sebagian, Al-Ismul Al-Adzam, nama teragung, lafal Allah. Tapi menurut sebagian imam yang lain, yang teragung itu bukan Allah, tapi Al-Hayyu. Ya, ada perbedaan pendapat di antara. Nama Allah yang teragung itu Al-Hayyu. Al-Hayyu Al-Qayyum apa itu menurut pendapat Nawawi yang pernah saya jumpai. Nah, di sini namanya Syarhul Jaljalutiyah. Karena di antara nama-nama itu, nama-nama Allah Ta'ala itu ada namanya Allah itu Jaljalut. Jadi buat nama. Jadi, Syarhul Jaljalutiyah, komentar terhadap nama-nama Allah Ta'ala bahasa Suriah, sehingga disebut Al-Asma As-Suryaniyah, Al-Jaljalutiyah Al-Kubro, yang mayor, ya, besar artinya gini, yang mulia, yang agung. Dikomentari ini dalam bentuk syair. Nah, saya akan membacakan saja, ya. Jadi saya hanya membaca kitab. Jangan menyalahkan saya hanya belajar menerjemah saja. Apa isinya itu di luar tanggung jawab saya. Tapi yang jelas saya mendukung. Saya pribadi mendukung isinya. Karena itu saya bacakan kepada orang lain supaya saya mendapat doanya orang-orang yang membaca itu. Atau saya akan mendapatkan pahala jika mereka yang menemukan video ini ikut mengamalkan. Karena hanya 3 hal yang bisa kita petik ketika kita sudah masuk kubur, termasuk ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Kita baca saja. Mulai pertama, ya. Saya ini sebenarnya 60. Mudah-mudahan bisa menamatkan. Entah berapa tahun tamatnya. Jadi yang pertama syairnya, saya
Keringetan amat ini. Ini ada kipasnya di depan saya. Jadi ini dulu ijazah dari saudara sepupu ayah saya, namanya Ustadz Abbas. Berdomisili di Desa Merangkal, kecamatannya Bandar Kedungmulyo Tapak, Jombang Barat Daya, Jawa Timur, Indonesia. Saya nggak punya silsilah, cuma minta ijazah saja. Dan insya Allah manjur semua. Sangat ditakuti oleh jin syair ini. Saya nggak tahu, karena saya pernah mengamalkan bersama-sama, dibuat semacam istighosah gitu. Jagat ini goyang gitu. Masih muda saya, sekitar umur 28 saya. Sekarang sudah 64 tahun lebih. Nah, saya eman ya. Saya kalau nggak saya sampaikan tuh, melihat goncangnya jagat di waktu saya muda membaca ini dengan teman-teman sama-sama anak masih sekolah-sekolah lihat goncang gitu. Ya Allah tahu si A ini begini. Cuma saya simpan saja, nggak saya ceritakan pada orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badatu bi bismillahirrahmanirrahim tadat ila kasfi asrarim bibatinin tawat. Badatu saya memulai. Jadi memulai mendoa. Bismillah seraya menyebut atau mengharapkan berkah atau mengharapkan pertolongan kepada zat atau Tuhan yang terkenal dengan nama Allah. Ruhi adapun ruh saya berkat menyebut nama Allah itu tadi, ihtadat akan berpeluang mendapatkan guidance, hidayah, bimbingan ila kasfi asrarin, untuk membongkar, untuk menyingkap, membuka misteri-misteri, barang-barang yang tidak bisa diketahui oleh umum, rahasia-rahasia, sir bibatinihi, yang di dalamnya lafal Allah tadi intawat termuat apa? Asrar atau barang-barang misteri. Ini syair. Tapi ini intinya yang dibuat tawasul adalah lafal Allah. Nah, tawasul mengamalkan surat. Itu tadi ayatnya, suratnya sambil mencari ya, buka kamus ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah ini surah Al-A'raf, tepatan cepet ya.
ayat 180. Walillahi, dan bagi Allah, apa al-asma'u, walillahi, dan adalah bagi Allah. Adalah itu kalau dalam ilmu nahwu, kan ilmu nahwu itu ilmu yang pelajari tentang jabatan kata, uraian kata dalam kalimat. Jadi saya sebutkan adalah itu maksudnya jadi predikat atau khobar. Walillahi, dan adalah bagi Allah, apa, boleh dibaca apa. Khobar didahulukan, biasanya khobar di belakang tapi didahulukan. Yang lafal selanjutnya boleh jadikan fa'il atau boleh jadikan mubtada. Mubtada muakhar yang dipasang di belakang. Walillahi, dan adalah bagi Allah, al-asma'u, adapun. Jadi mubtada nanti predikat. Jadi pokok kalimat mubtada. Adapun nama-nama al-husna, yang indah. Karena Allah itu punya nama-nama yang indah, fad'u, maka kalian berdoalah. Biha, dengan menyebut nama-nama tersebut. Di surah Al-A'raf ayat 180. Nah, ini untungnya kalau di samping ada kamus, kalau kamus khusus mencari surat dan ayat, namanya Fathur Rahman. Nah, melengkapi. Jadi orang akan tahu bahwa yang saya baca ini akarnya, sumbernya Al-Quran, bukan sekedar doa itu tertinggi Al-Quran, betul. Tapi mendoa pakai apapun itu berhukum sunnah. Bahasa Jawa, bahasa apa, sunnah, dan termasuk ibadah. Jadi dalam suatu hadis, kalau tidak hasan ya sahih. Doa wal ibadah, doa itu ibadah. Doa ibadah. Jadi orang-orang hampir nggak ada manusia yang nggak melakukan bid'ah. Tak dengan selamat kamu, itu bid'ah itu. Rasulullah tidak pernah mendoa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa tidak pernah. Bahasa Arab Rasulullah. Tapi kan biasa kita ya orang-orang semacam kita. Ya, doa dinoai, saling mendoakan. Itu doa, itu ibadah. Tapi pakai bahasa Indonesia. Saya tak doakan selamat, yuk, tak doakan lulus sekolahmu. Itu doa, itu ibadah dalam hadis. Itu mengada-ada itu. Tidak pernah Rasulullah menasihati orang bahasa Indonesia. Kita bahasanya bid'ah itu. Dalam ibadah, wong doa itu ibadah. Makanya menurut saya, yang penting kita sekarang belajar bagaimana berdoa yang baik, sholat yang baik, bagaimana wudhu itu menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, Al-Quran Al-Karim. Nah, dalam Al-Quran ada 4 hal yang harus dilakukan. Basuh muka. Nah, muka itu ada dijelaskan. Nanti ulama fikih yang ngerti batasnya ke samping mana sampai mana, bawah ke atas sampai mana. Yang kedua siku, ya, tangan sampai siku, sikunya pisah, basuh. Kemudian musab sebagian ulama seluruh kepala, nuti mu'asyabi satu aja bisa, rambut satu, yang penting masih dalam ruang lingkup kepala. Baru basuh kaki sampai tumit. Niat, ya, itu ada dalilnya, wajib ibadah nggak pakai niat nggak sah. Terus yang keenam tatik, tidak boleh dibalik-balik, jadi sesuai Al-Quran tadi. Mulai basuh muka, baru tangan sampai siku, baru kepala, musab sebagian kepala, baru kaki. Niatnya waktu basuh kepala, soal setiap niat ibadah itu di awal ibadah. Kecuali Ramadan, puasa Ramadan atau puasa yang lain. Nanti kalau pada awal masuknya waktu pagi, nggak sah niatnya. Makanya mulai maghrib sudah boleh niat puasa Ramadan. Jika benar-benar matahari sudah tenggelam, itu
itu malam menurut Islam. Jam 12 masih malam. Makanya saya ini hampir tiap malam mandi. Apalagi ketika menggarap sawah. Jadi ilmu kedokteran sudah nggak berlaku pada diri saya. Hampir nggak pernah sakit saya ini. Saben malam saya online. Apalagi sekarang ada YouTube. Jadi profil saya kan juga kreator digital. Tidaknya Facebook biasa. Juga peternak lele. Tidak pernah panen. Tapi semua ya, 4 anak saya kuliah. Ada yang pasca magister. Ya. Yang 3 masih calon-calon sarjana. Jadi Februari harus lunas. Saya Januari sudah saya kira melewat ya, BRI Mobile. Tidak masuk uangnya. Januari. Ini orang percaya dengan Al-Asmaul Husna atau Bismillah 7. Saya kalau kedodoran baca Bismillah 7. Di badatu saya memulai di Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ruhi adapun ruh saya adalah itadah. Akan mendapatkan guidance, hidayat, bimbingan, arahan, petunjuk ila kasbi asrarin untuk membongkar bermacam-macam rahasia, misteri-misteri bibat ini yang di dalamnya lafal Allah itu tadi intowat termuat. Ya kalau tak percaya di WC aja, batin, saya batin lain-lain, Allah. Tak berani jin, panas. Orang yang sudah terbiasa, tapi sungguhan, tak boleh batin jin, batin Allah, tapi anggota tubuhnya kadang masih maksiat. Ya mungkin saja enggak manjur. Jadi zikir artinya ingat. Dalam hati ya boleh, dalam lisan ya boleh, dalam perbuatan ya boleh, dengan bersedekah berarti zikir. Berpuasa Ramadan zikir, bersalat zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzikri. Kalau tidak salah itu juz 21. Tegakkan sholat untuk menzikir, mengingat diriku Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu kalau zikir ada manfaatnya untuk kita. Itu Allah Ta'ala yang menjadikan. Jadi zikir pada manfaatnya untuk orang yang beriman. Selama benar-benar zikir. Jika kita melakukan apapun itu perintah Allah Ta'ala dan tidak mencari apa-apa dan mengikuti aturan ya ilmu fikihnya, hukumnya, dan hanya mencari ridho Allah, pujian Allah, maka itu ibadah, maka termasuk zikir. Zikir nggak hanya ya menyebut la ilaha illallah, la ilaha, ya zikir itu. Tapi kalau hatinya zikir, saya membaca la ilaha illallah hanya ingin mencari pujian Allah Ta'ala dan saya tahu artinya. Menurut Imam Nawawi, zikir selain Al-Quran Al-Karim, kalau nggak tahu artinya, nggak akan ada gunanya. Bukan saya, ya, saya hanya mengutip. Kalau saya yang ngomong ya, keroyok orang.
Hanya banyak orang yang siang malam istighosa, ya waktunya luang, tidak mau belajar, artinya nggak mau, padahal nggak ngerti artinya. Dan yang bahaya lagi, PD, ya, merasa sudah baik sekali. Tapi ya tidak apa-apa. Kita harus tolerir, lapang dada. Kalau kita mau menasihati, tunggu, cari kesempatan yang baik, yang kira-kira bisa diterima. Itu gimana? Carikan jalan dulu. Jadi perlu proporsionalitas. Papan gompan kata orang Jawa. Pasai bala muktadol hal. Bahasa Indonesianya situasional dan kondisional. Itu penting. Jadi tidak diacak. Kalau proporsionalitas dijaga, dialog dengan siapa saja kita akan diterima. Orang sedunia, agama apapun, suku apapun. Kalau kita mau memikirkan proporsionalitas, toleransi, moderasi, itidal, fair play, adil, insya Allah semuanya akan menerima kita. Jadi kita kalau dimusuh orang, biarkan saja. Mungkin tidak tahu siapa kita. Nah, nanti kalau sudah tahu kartu kita, identitas kita berubah. Saya sejak kecil dimusuh orang. Sejak umur sekitar 25 atau 28. Tapi jadi teman. Bukan karena wirid-wirid gini nih. Hanya belajar. Saya digembleng oleh NU, oleh pengurus Nahdlatul ketika saya menjabat ketua di Ansor tingkat kecamatan. Ya, 2 periode jadi ketua. Tapi saya disertakan dalam kaderisasi, ya. Bikin kader-kader di KNU. Masih muda. Gembleng di KNU. Yang gembleng itu pengurus tingkat kabupaten, terus pengurus tingkat provinsi Jatim, terus pengurus PB, tenaga kiriman dari PB. Saya orang muda tapi sekarang saya terapkan di dunia ini. Sekarang saya sudah berteman dengan teman-teman yang ada di antara lain, ya, di Eropa itu Jerman, itu London, ya, di Inggris itu ada. Kalau Afrika banyak, Asia banyak. Kadang-kadang saya tidak ngerti bahasanya, ya, bahasa Hindi, Gujarati, Vietnam, yang Asia sendiri. Ya ngebon, ya kadang-kadang tidak seberapa berani jawab, khawatir keliru. Kalau bahasa Inggris saja masih bisa otak-atik saya. Kalau Mbak Google keliru gitu ya, saya masih bisa otak-atik tahu. Mbak Google itu mesin. Kita harus ngontrol lewat gramatikalnya, kata bahasa. Saya kira itu saja syair yang perlu saya baca. Yang penting diamalkan, dibaca. Baca berapa itu hanya komentar, motivasi. Yang penting langsung diamalkan. Dan insya Allah manjur. Lirik apapun. Badatu bi bismillahirrahmanirrahim. Ila kasfi asrorim bibatinin. Asal, ya, doa itu akan manjur. Asal jangan sampai putus asa. Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimana putus asa? Saya sudah mendoa sekian kok belum aja, enggak. Apa putus asa, entah apa istilahnya dalam hadis. Saya nggak bawa hadisnya. Jadi tidak boleh. Jadi ketika kita mendoa sudah 35 tahun misalnya, tapi
terkesan belum maju. Ini jangan sampai kok belum aja gitu. Namanya tergesa-gesa ya gitu loh. Doa akan dikabulkan oleh Allah selama tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa bagaimana? Yaitu tadi, jangan tergesa-gesa. Jadi kalau kita 35 tahun mendoa, tapi sepertinya ya itu kita nggak tahu dikabulkan dalam bentuk apa, nggak tahu oleh Allah. Jadi harus positive thinking of God. Praduga baik husnudzon bila. Jangan sampai negative thinking of God. Jangan sampai prasangka buruk pada Allah. Ya itu tadi prasangka buruk. Masa dikabulkan siapa? Nah, tidak boleh. Allah Ta'ala nggak pernah ya kayak manusia. Manusia dimintai berkali-kali mangkal, marah, dongkol. Ya, kalau Allah Ta'ala senang terhadap hambanya yang suka berdoa. Jadi kalau sudah 35 tahun misalnya berdoa, tapi terkesan, ya hanya itu bayangannya tidak tahu secara jelas sudah dikabulkan tidak. Bentuk pengabulannya itu macam-macam. Minta uang 1.000, kelihatannya tidak dapat, tapi mau kecelakaan habis 10.000 tidak jadi. Gara-gara doa. Itu kan antara lain pengabulan Allah Ta'ala. Karena itu jangan tergesa-gesa. Jadi harus semakin semangat. Yakin akan dikabulkan. Karena apa? Ibarat orang berjalan ke Surabaya, kalau dari Balong Panggang, mungkin sudah sampai Benowo atau Tandes, atau sudah dekat sekali dengan Surabaya. Ya sudah mau terkabul, tapi kok belum aja ya. Nah itu kan jangan-jangan nanti masuk di dalam ana inda doni abdi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya tergantung praduga hambaku in khairon, jika saya diduga baik ya fa khairun. Nah, diduga aja mau terkabul itu duga baik. Wa in syarron fa syarrun. Paling enggak dikabulkan. Nah, ini dugaan yang negatif thinking. Harus kita hindari suudzon, prasangka buruk terhadap Allah. Kiranya itu ya yang bisa saya bagikan untuk saat ini dalam rangka membagikan syair-syair Al-Jaljalutiyah Al-Kubra yang mengikuti metode singkat ya, hanya 60 syair. Namanya Ala Thariqatis Sughra. Yang bisa saya bagikan saat ini, semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li a'dalil thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah bikafi mazidah ala kulli khali wa ni'mah. Wa nakhussu khususan ala ni'matil imani wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar bijai nabina Muhammad
Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa alina yaumit tanad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak berhenti di sini kalimat Syafi'i. Ini satu ayat. Kalimat lain berhenti di sini. Kalau Fatih Bismillahnya satu ayat, berarti tidak berhenti di sini. Baru 7 ayat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Pada para pemirsa, mohon maaf manakala di sana sini dalam saya berbagi ada salah, khilaf atau apapun yang membuat Anda jengkel atau dongkol. Saya ulangi sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.